Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila dengan NIM 23370045 dari Prodi Pendidikan IPS yang mengangkat isu tentang perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan pergeseran jangka panjang dalam iklim seperti suhu, curah hujan, dan angin. Perubahan iklim biasanya disebut juga dengan pemanasan global yang mengacu secara khusus untuk meningkatkan suhu bumi. Pemanasan inilah yang pada akhirnya menyebabkan perubahan iklim. Tidak dapat kita pungkiri bahwa iklim global saat ini telah berubah dan membuat suhu udara menjadi lebih hangat. Banyak pendapat dari para ilmuwan yang mengatakan aktivitas manusia berpengaruh pada perubahan iklim. Kegiatan manusia yang melepaskan polusi mengakibatkan polusi tersebut tertangkap di atmosfer, menyebabkan efek rumah kaca yang menghangatkan bumi. Kegiatan manusia yang melepaskan gas rumah kaca tersebut termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, solar, gas alam, dan bensin. Kegiatan lain termasuk juga pembangkit listrik, proses produksi, pertanian, dan kehutanan. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir dan badai, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan suhu yang pada gilirannya dapat menyebabkan gelombang panas dan kekeringan. Perubahan ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia, kualitas udara, pertanian, dan persediaan makanan, hutan, ekosistem, daerah pertanian, dan sumber daya air. Banyak orang yang berpikir perubahan iklim terutama berarti suhu yang lebih hangat, tapi kenaikan suhu hanyalah awal dari mulainya perubahan iklim. Karena bumi adalah sebuah sistem di mana semuanya terhubung. Perubahan dari suatu area dapat mempengaruhi perubahan di area lainnya. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini antara lainnya kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, kenaikan permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat, dan penurunan keragaman hayati. Dalam laporan PBB tahun 2018, ribuan ilmuwan dan peninjau pemerintah sepakat bahwa membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius akan membantu kita menghindari dampak iklim terburuk dan mempertahankan iklim yang layak huni. Namun, jalur emisi karbon dioksida saat ini dapat meningkatkan suhu global sebanyak 4,4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Banyak solusi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kehidupan kita dan melindungi lingkungan. Kita juga memiliki perjanjian global untuk memandu kemajuan, seperti Konferensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim dan Perjanjian Paris. 3 kategori aksi yang luas adalah mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak iklim, dan mendanai penyesuaian yang diperlukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai warga bumi untuk turut berperan serta mengatasi perubahan iklim yang sedang dialami bumi, dan dimulai dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan oleh semua orang dari rumah tempat kita tinggal. Di antaranya penghematan bahan bakar, penggantian bahan bakar berbasis fosil dengan sumber daya baru atau terbarukan, atau penanaman hutan kembali. Perlu kita ingat bahwa peran serta kita dalam penghijauan bumi bukan hanya kita yang menikmati, tetapi juga anak dan cucu kita kelak di masa yang akan datang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.